Al-Quran banyak berbicara tentang kiamat. Ini seperti pengingat bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal baik saat mereka masih hidup sehingga mereka bisa pergi ke tempat bahagia bernama surga setelah mereka mati. Allah memutuskan apakah orang pergi ke surga atau ke tempat buruk yang disebut neraka. Namun terlebih dahulu, setiap orang yang masih hidup akan melalui suatu hari khusus yang disebut hari pembalasan atau hari akhir zaman. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang tanda-tanda tertentu yang akan terjadi sebelum hari ini. Salah satu tanda tersebut adalah datangnya makhluk atau sosok baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ada 6 makhluk spesial yang akan muncul saat dunia berakhir atau saat semua orang akan diadili. Dabat al-Ard adalah monster besar yang menakutkan yang keluar dari dalam bumi. Itu adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa akhir dunia akan datang. Monster ini terlihat seperti reptil. Itu akan keluar dari tempat bernama Mekah di dekat gunung bernama Gunung Safa setelah matahari terbit di barat. Akan ada makhluk khusus bernama Dabat al-Ard di masa depan. Itu akan memiliki tongkat sihir milik Musa dan cincin khusus milik Sulaiman. Ini juga akan memiliki beberapa kualitas unik lainnya yang dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Zubair. Dia terlihat sedikit seperti binatang yang berbeda. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, kulitnya adalah warna kulit harimau, sisi tubuhnya seperti sisi kucing, ekornya seperti ekor domba, dan kakinya seperti kaki unta. Ada ruang antara dua bagian tubuhnya yang sepanjang 12 garis lurus. Yajuj dan Majuj seperti sekelompok orang yang benar-benar jahat yang akan datang di akhir zaman untuk menimbulkan banyak kehancuran dan kerugian bagi semua orang di muka bumi. Mereka bahkan akan berusaha melawan Nabi Isa dan para pengikutnya di sebuah bukit khusus bernama Tursina. Menurut Ibnu Katsir, makhluk ini masih berkerabat dengan keluarga Adam. Walaupun terlihat seperti manusia, mereka memiliki sifat khusus yang membuat mereka berbeda dari orang biasa. Makhluk-makhluk ini sangat pandai menghancurkan sesuatu. Jumlahnya sangat banyak sehingga ketika mereka turun gunung, terlihat seperti banjir besar. Mereka tidak berbicara dengan baik dan memiliki mata kecil yang sipit, hidung kecil, wajah lebar, dan kulit mereka merah seperti perisai. Dalam sebuah kitab khusus bernama Al-Quran, ada kisah tentang seorang bernama Zulkarnain dan dua kelompok orang yang sedang membuat onar. Tentara Zulkarnain menjebak kedua kelompok orang ini di antara dua gunung besar. Orang-orang yang terjebak meminta bantuan Zulkarnain, jadi dia memutuskan untuk membangun tembok untuk memisahkan mereka dan menghentikan masalah. Namun pada akhirnya, berhasil menemukan cara untuk keluar dari tembok tersebut. Imam Mahdi adalah orang istimewa yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namanya Muhammad, sama seperti Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga Muhammad. Dia akan membantu menyingkirkan hal-hal buruk dan membawa keadilan bagi semua orang sebelum akhir dunia. Akan tiba saatnya akan datang orang istimewa yang sangat pandai memahami dan mengajarkan sabda Nabi Muhammad. Orang ini akan memiliki nama yang sama dengan Nabi dan akan menjadi sangat penting di antara orang-orang Arab. Ini akan terjadi sebelum dunia berakhir. Ada sabda Nabi Muhammad
mengatakan bahwa Imam Mahdi akan datang ketika banyak masalah dan masalah yang terjadi di dunia. Saya punya beberapa berita menarik untuk diceritakan tentang seseorang yang spesial bernama Al-Mahdi. Allah mengutusnya untuk membantu umatku ketika mereka banyak berdebat dan ada banyak goncangan besar di tanah. Al-Mahdi akan memastikan bahwa semuanya adil dan setara untuk semua orang. Seperti dulu ketika hal-hal buruk terjadi. Imam Mahdi, yang merupakan sosok yang sangat penting bagi umat Islam, datang untuk membantu melawan penguasa yang buruk. Dia dan para pengikutnya memenangkan banyak pertempuran melawan para penguasa jahat ini. Ini membuat orang jahat bernama Dajjal sangat marah. Jadi dia datang ke bumi untuk mencoba dan menyakiti Imam Mahdi dan para pengikutnya. Dajjal, juga dikenal sebagai Dajjal, adalah orang jahat dalam kepercayaan Islam. Dia akan datang sebelum akhir dunia. Dajjal menyebarkan kebohongan dan hal-hal buruk. Menurut ajaran Nabi Muhammad, dia memperingatkan kita tentang Dajjal. Sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat, tidak ada yang lebih penting dari isu Dajjal yang terkenal suka menyebarkan kebohongan dan membuat onar. Jika orang jahat bernama Dajjal datang, ada baiknya pergi ke kota Madinah dan Mekah jika bisa. Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota-kota ini karena memiliki perlindungan khusus dari malaikat. Rasulullah, yang merupakan orang yang sangat penting bagi umat Islam, menyuruh para sahabat dan pengikutnya untuk mengucapkan doa khusus ini. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal. Azazil. Ada berbagai gagasan tentang makhluk bernama Azazil. Sebagian orang mengira bahwa Azazil adalah nama lain dari setan, yang disebut-sebut sebagai bapak jin. Namun ada pula yang meyakini bahwa setan itu bernama asli Al-Harith. Dalam Islam, ada kepercayaan bahwa Azazil adalah bos dari kelompok jahat yang terdiri dari jin dan orang-orang yang mengikutinya. Dipercaya juga bahwa sebelum manusia ada, Azazil dulunya adalah pemimpin di antara para malaikat dan bertanggung jawab atas hal-hal penting di surga. Sebelum Allah mengutuknya, Azazil memiliki wajah yang sangat bagus dan 4 sayap. Dia sangat pintar dan tahu banyak hal. Ia juga bertugas memimpin para bidadari Karubiyun. Setelah dia tidak mau menunjukkan rasa hormat kepada Adam, Allah mengubah penampilannya. Dia dulunya memiliki wajah yang sangat rupawan dan berkilau, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi seperti babi hutan. Juga, Allah membuat kepalanya berbentuk seperti kepala unta. Kemudian, dadanya menonjol dari punggungnya seperti daging. Bagian wajahnya yang berada di antara dada dan kepalanya terlihat mirip kera. Juga, kedua matanya terbelah di wajahnya. Dia memiliki lubang hidung besar yang terlihat seperti cangkir. Bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan dia memiliki 7 helai janggut. Azazil akan ada sampai akhir dunia. Dia ingin mengelabui banyak orang agar membuat pilihan yang buruk. Kemudian, dia akan pergi bersama orang-orang itu ke tempat yang buruk bernama neraka. Anka adalah burung mitologi Islam dalam kisah-kisah Islam. Ini adalah burung yang sangat besar dan misterius yang dibicarakan dalam sebuah buku berjudul Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Al-Kisah, ada seekor burung bernama Asyab Aras.
Itu hidup pada masa seorang pria bernama Nabi Hanzalah dan kaumnya. Burung ini menyebabkan masalah dan membuat orang takut. Maka, Nabi Hanzalah meminta pertolongan Allah dan mampu mengalahkan burung itu. Al-Kisali mengatakan bahwa ada seekor burung yang hidup di gunung yang sangat tinggi bernama Gunung Falai. Saat burung ini mengepakkan sayapnya sangat besar, sehingga bisa menghalangi sinar matahari dan membuatnya terlihat seperti awan. Burung ini memiliki banyak bulu yang memiliki warna tertentu. Lehernya terlihat seperti leher unta. Ia memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lebih pendek. Allah menciptakan semua jenis makhluk dan takjub dengan hal-hal menakjubkan yang terjadi di masa depan. Ini menunjukkan bahwa perkataannya adalah bukti bahwa Dia benar.